Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang baru pada saat ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 8 Juli 2022. Sebelum kita menjalani dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita bersekutu menghadap kekudusan Tuhan dalam sebuah persekutuan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kasih-Mu ya Tuhan, Engkau terus nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini Engkau menganugerahkan hidup yang baru kepada kami. Sebelum kami memulai kehidupan kami Tuhan di hari yang baru ini, kami menghampiri-Mu dalam persekutuan kami pada pagi yang indah ini, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi yang indah ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan 22. Bacaan firman Tuhan yang akan saya baca dari ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, "Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia." Amin. Dari bacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 22 diberi tema Allah tetap setia. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga sebuah bangsa dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Guzik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf saudaranya yang mereka tolak justru telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi,
seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dikhianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Karena itu apapun yang terjadi, tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami dapat bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus setia, mengandalkan Engkau di setiap kehidupan, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Topang kami dan tuntun kami di dalam menjalani kehidupan hari ini. Sehingga kami mampu melewati hari ini dengan penuh sukacita dan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Allah Bapa dalam sorga, saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah kehidupan ini dalam berbagai hal. Kami berseru Tuhan kepadamu, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan menyertai mereka dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, berkati ya Tuhan pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.